Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Sistem penginderaan jauh. Perkenalkan, saya atas nama Cahya Opa Atika. Dan saya Putri Ayu Lestari. Nah, sebelum lanjut, kira-kira apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni menganalisis atau mengindra permukaan bumi dari jarak yang cukup jauh tanpa adanya kontak langsung, dan proses perekaman dilakukan dari udara atau luar angkasa menggunakan alat berupa sensor dan wahana. Nah, sistem penginderaan jauh mencangkup beberapa komponen. Yang pertama Adalah sumber tenaga. Sumber tenaga yaitu sumber pencahayaan dalam menerangi objek. Sumber tenaga terbagi atas dua, yaitu sumber tenaga alam dan sumber tenaga buatan. Sumber tenaga alam di bumi adalah matahari dalam sistem pasif, dan sumber tenaga buatan adalah radar maupun lidar dalam sistem aktif. penginderaan jauh sistem pasif menggunakan matahari sebagai sumber tenaga elektromagnetik yang utama. Tenaga elektromagnetik tersebut dapat berupa panas dan sinar matahari. Matahari memancarkan gelombang elektromagnetik secara radiasi, baik itu melalui atmosfer maupun ruang hampa. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan dapat menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai ke permukaan bumi. Yang ketiga, interaksi tenaga dan objek. Interaksi tenaga dan objek adalah interaksi yang terjadi antara tenaga dan objek saat proses penginderaan jauh berlangsung. Misalnya, foto yang dihasilkan terlihat gelap karena saat objek dipantau daya pantul dari sumber tenaga rendah. Yang keempat, sensor. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi, yang dapat dipasang pada pesawat udara maupun satelit. Sensor elektromagnetik merupakan sensor yang bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Yang kelima, wahana. Wahana merupakan tempat meletakkan sensor. Wahana dapat berupa satelit, balon udara, atau pesawat terbang. Yang keenam, perolehan data. Perolehan data adalah salah satu bentuk kegiatan penginderaan jauh yang berupa pengumpulan data tentang objek di permukaan bumi yang berada pada daerah tertentu. Perolehan data dapat berupa data manual maupun data numerik. Data manual adalah data hasil dari interpretasi citra, biasanya foto udara dengan menggunakan stereoskop, alat untuk melihat kesan 3 dimensi pada foto udara. Data numerik atau digital diperoleh melalui penggunaan software khusus untuk inderaja. Yang terakhir, penggunaan data. Penggunaan data adalah saat berupa foto yang diperoleh dari pantauan diolah dan digunakan untuk keperluan tertentu. Data ini dapat digunakan pada berbagai bidang seperti kependudukan, pemetaan, meteorologi, dan klimatologi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.